Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma hadina bi barakati mu'jizatina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Imam Muhammad bin Mubarak. Walau sesuatu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa allazi ajhara kulla syai'in. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara li kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa az-zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa ajharu min kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudu kulli syai'in ya ajaba. Kaifa yajharul wujudu fil adami am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful qidami mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anha bima laisa bimawjudi ma'ahu. Ini hikmah ke-16. Nah, sebagian ustadz kiai di hikmah 16 ini dibagi-bagi Gus. Nah, cuma kita satukan ini jadi hikmah ke-16. Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia yang menampakkan segala sesuatu? Kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un. Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia yang menampakkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang segala sesuatu padahal Dia tampak bersama segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia tampak pada segala sesuatu? Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia tampak untuk segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia tampak sebelum keberadaan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia lebih tampak daripada segala sesuatu?
Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia esa tanpa ada yang bersamanya? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu padahal jika bukan karena Dia, wujud segala sesuatu tidak akan ada. Sungguh aneh, bagaimana mungkin keberadaan yang wujud, yaitu Allah, bisa tampak dalam ketiadaan Adam? Atau bagaimana bisa sesuatu yang baru bersanding dengan yang maha dahulu? Inti daripada hikmah ke-16 ini adalah bahwa Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan pernyataan bahwa sungguh mengherankan, sungguh aneh orang yang terhalang dengan Tuhannya, padahal sejatinya tidak ada yang bisa menghalangi kita dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangimu dengan Allah kecuali hati dan pikiranmu sendiri. Maka dari itu, dalam hikmah ini ditegaskan bahwa sejatinya tidak mesti dan tidak boleh ada yang menghalangi dirimu dengan Tuhanmu. Sejatinya tidak ada yang bisa kita lihat kecuali hanyalah Allah. Ketika kita melihat semesta, maka tak ada yang bisa kita saksikan kecuali kemahakuasaan Allah. Perlu praktek dan pendidikan yang mendalam dari seorang guru yang sudah ma'rifat untuk seorang murid supaya bisa melihat Allah pada segala sesuatu. Bila tidak ada bimbingan guru rohani, maka sulit bagi seorang murid untuk bisa sampai kepada makom ma'rifat, menyaksikan kemahaagungan Allah dengan penyaksian yang sempurna. Maka dari itu dibutuhkan pendidikan khusus, bimbingan khusus dari guru-guru khusus untuk kita supaya tidak lagi terhalang oleh apapun yang kita lihat, tidak terhalang oleh apapun yang kita dengar, tidak terhalang oleh apapun yang kita rasakan. Maka sejatinya orang-orang yang sudah ma'rifat, mereka itu bisa merasakan kehadiran Tuhannya tanpa perlu menyaksikan segala sesuatu dan tanpa perlu mendengar dan merasakan segala sesuatu. Dia mampu menyaksikan Tuhannya, mendengar Tuhannya, dan merasakan kehadiran Tuhannya pada setiap hembusan nafasnya. Akan tetapi bagi kita yang sedang berjalan menuju Allah, maka perlu mujahadah, perlu latihan yang sungguh-sungguh dalam meniti jalan menuju Allah, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyingkap setiap tabir yang menghalangi diri kita dengan Tuhan. Am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana bisa
engkau sampai kepada Allah atau berjalan kepada Allah atau menuju Allah, wa huwa mukabbalun bisyahawatihi, sedangkan hatimu terbelenggu dengan syahwatmu sendiri. Maka dari itu perlu bagi kita untuk memiliki seorang guru yang mampu membimbing kita untuk sampai kepada Allah, guru yang mampu menghantarkan jiwa kita kepada Allah, seorang guru rohani yang telah terlebih dahulu sampai kepada Allah. Maka dialah orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menghantarkan anak didiknya kepada Allah. Di zaman sekarang sangat sulit bagi kita untuk mencari guru yang sejatinya seorang guru. Guru yang memiliki kemampuan, guru yang diberikan ma'rifat oleh Allah untuk membimbing manusia kembali kepada Allah. Allah mempertemukan orang yang Allah kehendaki dengan para kekasihnya. Itu adalah tanda bahwa Allah menyayanginya. Jadi bila Allah sayang kepada seorang hamba dan Allah menginginkan hamba itu sampai kepada Allah, maka Allah akan pertemukan dia dengan orang yang sudah ma'rifatullah. Kita tidak akan pernah tahu di mana dan seperti apa orang-orang yang sudah ma'rifat. Karena orang yang sudah sampai kepada makom bako, orang yang sudah ma'rifatullah, mereka itu adalah orang-orang yang sangat piawai menyembunyikan jati dirinya. Maka jelaslah lebih sulit mengenali wali-wali Allah ketimbang mengenali Allah. Untuk mengenali Allah, kita diberi banyak kemudahan karena pembeda yang sangat signifikan antara Khalik dan makhluk. Dan sampai kapanpun Khalik dengan makhluk tidaklah akan pernah sama. Maka dengan mudah kita bisa mengetahui atau mengenal Allah. Dan untuk mengenal wali-wali Allah itu bukanlah perkara yang enteng. Karena wali-wali Allah, mereka itu manusia seperti kita. Mereka hidup seperti kita hidup. Mereka makan seperti kita makan. Mereka tidur seperti kita tidur. Mereka menikah layaknya kita menikah. Mereka bergaul, mereka bicara. Mereka berpakaian sama seperti kita berpakaian. Mereka bekerja seperti kita bekerja. Mereka menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Akan tetapi ada di balik dadanya nur yang tidak akan pernah padam, nur yang telah Allah hujamkan kepada wali-wali Allah. Itulah yang sulit untuk kita ketahui dari diri mereka. Allah sembunyikan wali-wali Allah di hadapan manusia. Maka dari itu, bagaimana supaya Allah sudi mempertemukan kita dengan para kekasihnya? Berdoalah kita kepada Allah supaya Allah berkenan memberikan kita guru yang mampu membimbing kita supaya sampai kepada Allah. Mencari guru rohani itu umpama mencari semut
di dalam hutan di kegelapan malam. Umpama mencari jarum di hutan belantara di kegelapan malam. Dicari ke sana kemari tidak jua jumpa. Teangan kaditu kadieu geus putar-putar teu kapanggih eta jarum di mana ayana. Begitu orang kacapean sudah lelah duduk teh cihoreng teh eta jarum teh kadiukan nojos kana bujur. Geuningan di dieu jarumna. Nah itulah para kekasih Allah, sulit kalau kita sengaja mencari mereka, sulit. Makanya banyak salik orang yang sedang meniti jalan menuju Allah dianggap wali. Kenapa? Karena terlihat karomahnya, karena terlihat pembedanya. Kan antara orang awam dengan salik itu bedanya kontras. Kita orang awam ketika disuruh milih kaya apa milih miskin? Milih kaya. Orang yang menginginkan Allah ketika ditanya milih kaya apa milih fakir, mereka memilih fakir. Kita orang biasa disuruh milih sehat apa sakit, banyak uang apa tak punya uang. Banyak uang. Milih lapar apa kenyang? Kenyang. Para salik, al-murid, orang-orang yang sedang meniti jalan menuju Allah, mereka itu ketika disuruh memilih, milih lapar apa kenyang, mereka memilih lapar. Milih kaya apa fakir, mereka memilih fakir. Milih sehat apa sakit, mereka memilih sakit. Milih ketenaran atau tidak dikenal oleh siapapun, mereka memilih tidak dikenal oleh siapapun. Mereka lebih senang mengasingkan diri dari keramaian daripada harus berkumpul dengan kebanyakan manusia. Itu para salik. Nah ketika kita melihat ada seseorang cicingna di gunung, jauh dengan keramaian, tidak suka ketenaran, hidup seadanya, kemudian terlihat khawariknya oleh kita atau terlihat keanehannya, ya, maka kita dengan mudah meyakini bahwa mereka itu adalah wali. Belum tentu. Sering ang bilang ke Gus Ahmad, Gus, sekarang itu banyak para salik, orang-orang yang sedang meniti jalan menuju Allah, mereka belum sampai kepada makom marifat, tapi dianggap wali oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena perbedaan yang kontras dengan kita. Wali-wali Allah setelah melewati makom fana sampai kepada makom bako, mereka itu dikembalikan oleh Allah kepada manusia. Dalam perjalanannya, seorang salik, orang yang sedang meniti jalan menuju Allah, mereka itu memang dianjurkan ujlah, mengasingkan diri. Cicing di gunung, cicing di laut, paeh di laut mah, sisi laut maksudnya di pantai. Atuh cicingna di leuweung, embung dibere itu ya embung. Diajak usaha teu daek, emang kedulnya na. Tidak senang dengan gemerlap duniawi, tidak. Nah itu memang para salik dianjurkan seperti itu. Harus mereka itu menjauhkan diri dari keramaian manusia. Supaya apa? Supaya hatinya senantiasa terjaga. Karena apa? Karena mereka sedang menjalankan rukun tarekat. Apa itu rukun tarekat?
4 itu yang sering ang bahas. Yang pertama apa rukun tarekat? Ada yang masih ingat? Hah? Yang masih ingat rukun tarekat angkat tangan. Ini udah berkali-kali dibahas. Rukun tarekat yang masih ingat angkat tangan. Rukun tarekat, hah? Anu hafal tuh? Yang pertama apa? Hah? Yang kedua? Ayah kalau ngaji itu bagusnya bawa catatan. Jadi begitu ada kalam-kalam yang kiranya perlu dicatat-catat. Yang pertama ujlah. Kemudian menutup bibir, artinya tidak banyak bicara. Mengasingkan diri supaya apa? Supaya hatinya terlepas dari belenggu duniawi. Tidak banyak bicara, supaya apa? Supaya hatinya terbebas dari hasrat dipandang oleh manusia. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Yang keempat, mengurangi tidur. Melawan bisikan-bisikan syaitan laknatullah. Kemudian mengendalikan diri daripada hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Nah itu para salik itu seperti itu. Mereka harus dan wajib menaklukkan 4 perkara tersebut. Setelah sampai mereka kepada makom ma'rifat af'al, ini ma'rifat tingkat dasar itu ma'rifat af'al. Ma'rifat paling rendah di kalangan arifin itu af'al. Orang yang mampu mentauhidkan af'alnya Allah dengan kesempurnaan tauhid. Kemudian naik lagi mereka setelah melalui perjalanan panjang dengan bimbingan dari gurunya, naik kepada makom ma'rifat sifat sampai kemudian ke ma'rifat zat. Fana. Setelah melewati fana, sampailah mereka ke makom bako. Di mana seorang arif sudah sampai ke makom bako, maka dia akan dikembalikan oleh Allah kepada manusia. Biasa mereka berbaur dengan manusia, enggak semua loba panterangan, hayang dar habek baik. Salik itu banyak nahan lapar. Kenapa? Karena memang harus selalu merasakan lapar. Artinya apa? Mereka itu senang berpuasa. Dilatih dirinya, ngosongkeun beteng. Ulah loba barang dahar sebab jelema loba barang dahar ujungna tunduh. Tunduh sare. Jelema lapar mah tunduh ge jarang daikeun sare. Kenapa orang lapar susah tidur? Bahkan ketika mereka ngantuk pun ngantuknya ditahan. Lapar, kenapa lapar? Ndak punya uang untuk beli makanan. Orang nggak punya uang untuk beli makanan, kemudian lapar, tidur susah, mau tidur pun takut nanti ngimpi beli bakso, eueuh keur mayarna. Ya tuh sok teu boga duit mah rek sarek ge nya. Rek sarek kumaha ieu mun sarek ngimpi nyeblak. Udang keban eueuh keur mayarna, eueuh duitna. Nah, orang yang sudah ma'rifat, sudah di makom bako, mereka berbaur seperti manusia biasa. Awalnya ketika di makom af'al, di makom sifat, di makom zat, sebelum mereka bako, itu akan banyak khawarik-khawarik yang Allah tampakkan.
Kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka ketika Allah menginginkan seorang hamba sampai kepada Allah, sedang Allah tahu bahwa hamba ini tidak akan bisa sampai kepada Allah tanpa bimbingan kekasihnya, sehingga Allah pertemukan dia dengan kekasih Allah. Allah perlihatkan tanda-tanda kewalian yang ada pada diri kekasihnya tersebut. Maka beruntunglah kita kalau kita Allah pertemukan dengan seorang guru, kemudian Allah tampakkan tanda-tanda kewalian yang ada pada guru kita. Apa tanda-tanda kewalian itu? Banyak. Yang pertama, wali itu sangat menjaga syariat Allah. Wuduna dawam dijaga wudu, amai wali batal we wudu teradai wudu lain wali itu mah. Wali Allah itu adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah. Cek Allah ulah riba sia moal. Ulah sok padu dua anjing lain mahram. Ulah sok salam anjing lain mahram. Tah, mualaikeun wali Allah. Iya jeung awewe paduduan wali mualaikeun. Bahkan narima tamu oge, aya tamu awewe nya. Aya tamu awewe hayang konsultasi dua, wes mualaikeun. Kuliah 100 juta mualaikeun. Urang mah teu di kuliah neangan anu konsultasi. Komo panggih pisan jeung nu geulis. Bo atuh. Ini Neng tolong disimpan nomor HP Pak Ustadz. Nanti kalau ada apa-apa kontak saja. 24 jam. All in. Pokoknya mah totalitas, insya Allah siap bantu Neng. Nugelis. Bagian tukang pindang. Pak Ustadz, yang konsultasi Pak Ustadz, konsultasi naon? Iya teh Neng teh aduh, entos teu aya salaki Pak Ustadz. Terus yang konsultasi Pak Ustadz, manawi tiasa nyonkeun nomor HP Pak Ustadz, hampura. Iya mah nomor khusus. Tadi bere nu goreng mah. Giliran nu geulis da asong-asong. Ya, Ustadz PA nu kieu. Ustadz pecinta Allah doakan supaya saladar Ustadz Nugaria. Moal wali Allah moal daikeun. Nah maka tingalikeun. Allah perlihatkan tanda-tandanya. Oh nyekel page karena syariat Allah. Geuning tara katingali ka masjid. Maksudna jarang katingali salat berjamaah. Tapi amun ka mana-mana sia bareng jeung eta guru salat tara. Atuh salat bae guru ngan sorangan bae salatna. Dina hikam aya penjelasan ada dua kekasih Allah yang Allah tempatkan mereka masing-masing dalam tempatnya. Yang pertama, ini dua-duanya kekasih Allah ya. Yang pertama ahli ma'rifat yang Allah sibukkan dirinya dengan melakukan ibadah lahiriah. Salat berjamaahnya terlihat, ngajinya terlihat, pokoknya ibadah-ibadah lahirnya jelas. Salat jamaahna tara katinggalun, zuhur jam 8 geus di masjid. Eta saking getolna si orang teh tukang bangunan keur ngarenov masjid. Nah ada juga wali-wali Allah yang Allah sibukkan hatinya dengan memandang keagungan Allah, sehingga wali-wali tersebut dia tetap melaksanakan ibadah sholat. Tidak mungkin wali Allah meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mungkin. Tapi ibadah lahiriahnya Allah tutup dari khalayak ramai, tidak diperlihatkan sholat jamaah, dia sholat di imah. Tapi ulah dicontohan ku urang, eta mah wali. Waktu orang ningali guru orang sholatnya sorangan bae diturutan ku urang.
lain kelas. Kasmin, aya Mang Kasmin. Kajian ke Mang Kasmin sebut baik uang supaya engke di surga teh kuaing digoran min. Soreng Mang Kasmin Mang Kasmin asup surga teh laang tinggalin. Nabila Allah sayang kepada seorang hamba dan Allah menginginkan hamba tersebut sampai kepada Allah. Allah pertemukan dia dengan kekasih Allah dan Allah perlihatkan tanda-tanda kewaliannya. Pertama, wali Allah itu adalah orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah. Dia tidak mungkin dengan sengaja meninggalkan syariat. Terus kemudian dia lebih memprioritaskan kepentingan umat daripada kepentingan dirinya sendiri. Mun wali teh boga pasantren bakal gedean pasantren ketimbang imahna. Mun ngabangun pasantren lain ngabangun imah heula, ngabangun pasantren heula. Imah heula digedongkeun karak pasantren make bilik. Nah, ieu mah lain wali nu kieu ya. Banyak tanda-tanda wali dan sepertinya belum waktunya kita jelaskan secara detail di sini karena kajiannya sedang tidak mengkaji itu. Nah, kembali ke hikmah ini, hikmah 16. Maka wajib bagi seorang murid mencari guru ruhani, guru pembimbing. Adapun nanti Allah pertemukan atau tidak itu hak prerogatif Allah. Bagaimana cara supaya kita bisa Allah pertemukan dengan guru pembimbing? Intinya terus belajar menata hati. Karena wali-wali Allah itu tidak melihat manusia dari pakaiannya. Wali Allah mah teresepen aya jelema sikapna sumun dawu tiap amprok jauh kene geus kieu beh. Tapi hatena teu akur. Karena tanggung jawab teu amanah. Tersebut. Jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang melihat hati manusia bukan dari pakaiannya, tapi mereka melihat dari kesungguh-sungguhan orang tersebut dalam hatinya untuk sampai kepada Allah. Nanti Allah jumpakan dan semoga Allah perkenankan kita, ridhoi kita sehingga kita bisa memiliki guru-guru pembimbing, guru-guru yang sudah sampai kepada Allah, guru-guru yang mampu menghantarkan jiwa-jiwa kita kepada Allah. Kembali ke hikmah ini, bahwasanya sejatinya tidak ada yang bisa menghalangimu dengan Tuhanmu kecuali adalah dirimu sendiri. Engkaulah yang membuat hijab, engkaulah yang membuat dinding penghalang antara dirimu dan Tuhanmu. Apa penghalang itu? Hati dan pikiranmu sendiri. Maka dari itu kita langsung praktek saja, praktek hikmah ke-16 supaya Allah berkenan, supaya Allah berkenan selalu menghadirkannya di dalam hati dan pikiran kita, supaya Allah sudi memberikan cahaya ilahiyah kepada hati kita, sehingga dengan cahaya itu ucap dan perilaku kita akan selalu sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hikmah ini tidak akan panjang lebar, kita langsung ke prakteknya saja supaya hati kita tidak lagi terhalang oleh apapun kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita sama-sama berzikir
Nanti kita zikirnya bareng ya. Apa zikirnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Khadir ala sallallahu. Assalamualaikum ya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Assalamualaikum ya Sunan Kalijaga. Assalamualaikum ya Bagurus Kumpul. Assalamualaikum ya Jamil Auliya Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum ya Rizalul Ghaib fi hadza zaman. Wa ila ususun jasadi wal batini jama majlis Allah wa ila ususun jasadi wal batini ihwan muslimin muslimat. Barakatuhu Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sahur Kangjeng Nabi saha jelema atau barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari kefakiran. Kemudian Allah mendatangkan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sahur Kangjeng Nabi, sahur Rasulullah sahajelema anu maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali, maka Allah hindari dia dari kefakiran. Kemudian ku Allah bakal diberi rizki eta di arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian wasilah atau khasiat amalan ini adalah diberikan hiburan dari kegelisahan dahsyat di kuburan serta menjadi penyebab dirinya mengetuk pintu surga. Amin. Rasulullah tidak mungkin berdusta, maka kita yakini, kita amalkan. Walaupun Ang sendiri terus terang tidak begitu tertarik dengan fadilah ini. Yang jelas ada salah satu keutamaan dari zikir ini, keutamaan yang tersirat. Nah, ini kan yang tersurat. Ada keutamaan-keutamaan yang tersirat yang lebih dahsyat daripada apa yang tadi disampaikan.
rizki di sini bukan hanya sebatas rizki berupa uang, bukan hanya sebatas rizki berupa makanan. Jauh dari itu ada rizki yang lebih besar daripada uang dan makanan, yaitu rizki dihilangkannya hijab antara diri kita dengan Allah. Itu salah satunya. Maka hikmah yang ke-16 ini salah satu amalan supaya kita bisa mempraktekkan hingga tidak ada hijab antara kita dengan Allah, ya salah satu dawamnya ini. Tadi kenapa dibaca semua sampai Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Nah, iya hitung-hitung ngapal. Jadi waktu di pondok itu diajarkan sama guru, nih kalau mau hafal itu baca berulang-ulang 40 kali. Terus, nah kita tadi lebih 100 kali. Maka insya Allah hafal merenya. Ya, kalau tidak hafal ya dihafalkan. Mau tidak mendapat ijazah ini? Ya, kalau mau, bismillah, silahkan ijazahkan amalan ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Silakan diamalkan. Dan salah satu fadilah yang tersirat adalah tersingkirnya hijab antara diri kita dengan Allah. Itulah sejatinya rizki. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan rizki uang, rizki makanan, dihindari dari kefakiran, zohir. Lebih dari itu adalah Allah akan menjauhkan kita dari kefakiran rohani kita. Ada orang itu fakir zohir, ada yang fakir jiwa, rohaninya fakir, terkenal ke Allah, tewauh ke Allah. Jadi banyak orang yang terlihat kaya hakikatnya fakir. Nah, bismillah, silakan nanti diamalkan. Bagaimana mengamalkannya, carana tidak mesti dibaca semua seperti tadi. Tadi Mang baca semua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu 99 kali. Nanti pas ke 100-nya baru dibaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Jadi yang ke 100 baru disempurnakan. 99 mah cukup sampai al-malikul haqqul mubin. Itu 99 kali. Dan ini salah satu kunci atau salah satu rahasia kenapa para ustadz kiai itu miliknya sok babari nu babari mah. Nah, ya salah sajina dawam amalan ini. Iya, amalan ini yang biasa diamalkan oleh para kiai, para ulama, bahkan tidak sedikit wali-wali Allah yang mengamalkan amalan ini. Tapi wali Allah itu mengamalkan ini sehari 100 kali. Mereka tidak begitu tertarik dengan rezeki berupa uang dan makanannya. Tapi wali-wali Allah itu mendawamkan ini, mereka lebih menyenangi fadilah-fadilah yang tersirat dalam amalan ini. Ya tadi itu, wali Allah baru sampai di tingkat af'al. Untuk sampai ke tingkat berikutnya,
Ma'rifat sifat itu butuh perjalanan yang sangat panjang. Nah ini salah satu wasilah dawam ini, hijab-hijab itu tersingkir sehingga sampai dia kepada makom ma'rifat sifat dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.